Did you hear the one about the lost explorer? No, tell me. Better Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Hari ini kita akan coba menyelami sosok Eyang Jugo dari Gunung Kawi. Sosok yang cukup penuh teka-teki ya. Betul sekali. Sumber kita ini unik nih, bukan biografi standar gitu, tapi lebih kayak kumpulan cerita lisan, kesaksian. Hampir seperti hagiografi lah ya, kisah orang suci. Ya, atau catatan perjalanan spiritual pencarinya gitu. Nah, jadi misi kita di sini mencoba memahami siapa sih Eyang Jugo ini di balik semua legenda dan nama-namanya. Terus, apa inti ajarannya yang mungkin relevan buat Anda? Penting banget nih dicatat ya. Sumber utama kita ini kan ditulisnya sekitar 74 tahun setelah Eyang Jugo wafat. Jadi ini hasil semacam kunjungan spiritual penulisnya ke banyak tempat untuk ngumpulin cerita. Oke. Jadi fokusnya lebih ke makna spiritual ya, bukan urutan fakta sejarah yang kaku gitu. Tepat sekali. Lebih ke hikmah di baliknya. Oke. Nah, langsung aja nih, ada temuan yang menurut saya cukup mengejutkan. Apa tuh? Ternyata ada 7 nama berbeda. Ada Ki Pelet, Ki Bajul, Ki Gemplo, Ki Jenggot, Ki Ngaliman, Ki Brewok, sama Panembahan Jugo. Dan semua ini merujuk ke satu orang yang sama. Nah, itu dia. Sumber-sumber ini juga konsisten loh soal ciri fisiknya. Kayak daun telinganya lebar, terus kumis dan jenggotnya panjang. Cukup khas ya. Iya, dan yang menarik, dari nama-nama itu bukan cuma jumlahnya, tapi maknanya. Ini sepertinya bukan identitas yang berbeda-beda gitu, tapi lebih kayak fase atau peran spiritual dalam perjalanannya. Oh, jadi kayak tahapan gitu ya? Betul. Misalnya, dari penyembuh waktu dikenal sebagai Ki Bajul, terus jadi guru kebersihan sebagai Ki Gemplo, filsuf waktu dipanggil Ki Jenggot, sampai puncaknya sebagai Panembahan Jugo. Ini kasih kita gambaran evolusi spiritualnya. Menarik. Nah, kalau kita masuk ke ajarannya, salah satu yang kunci itu muncul pas beliau dikenal sebagai Ki Pelet ya. Iya, betul. Di situ beliau menolak pakai kesaktian, semacam kekuatan gaib gitulah ya, buat balas dendam. Ajaran yang terkenal itu Suradi Rajaya Ningrat, Lubur Dening Pangastuti. Nah, itu dia. Maknanya dalam sekali itu. Artinya kan keberanian atau kekuatan sehebat apapun itu bakal luluh sama kelembutan hati atau kebajikan. Persis. Pesannya jelas. Kontrol diri, utamakan welas asih, belas kasihan. Dan ini bukan cuma teori ya, karena pas jadi Ki Bajul, beliau diceritakan menyembuhkan wabah penyakit, pagebluk istilahnya, tanpa minta imbalan apapun. Betul. Tindakannya itu konsisten banget sama ajarannya. Nah, nanti nih, pas sebagai Ki Jenggot, ada cerita menarik waktu beliau diejek tua sama pekerja bendungan. Oh ya? Gimana ceritanya? Beliau malah kasih pelajaran hidup, katanya gini. Hidup itu adalah melancong dan hanya sebentar, tapi mati adalah pulang dan akan tinggal lama. Wah, itu. Dalam banget ya maknanya, mengubah perspektif soal hidup dan mati. Iya kan? Terus sebagai Ki Ngaliman, beliau mengajarkan dana brata. Ini konsep unik nih. Bertapa lewat beramal. Bertapa lewat beramal, gimana tuh? Dicontohkan lewat kisah Mbok Dimah, seorang perempuan sederhana yang jadi kaya karena kebaikan kecilnya, cuma menyediakan air minum gratis. Terus kekayaannya itu dipakai beramal lagi, jadi siklus kebaikan gitu. Wah, menarik. Jadi spiritualitasnya itu sangat praktis ya, menyentuh kehidupan sehari-hari. Sangat membumi. Nah, kalau tadi kita bicara tindakan dan pelajaran hidup, sekarang kita masuk ke inti filosofinya. Ini makin seru nih. Oke. Ada 2 konsep utama yang sering disebut. Pertama, Dharma Trisanta, 3 pilar. Benar, welas asih, hantap. Iya. 3 serangkai ya. Menurut beliau, bener aja nggak cukup. Bisa jadi, merasa paling bener sendiri kalau nggak dibarengi welas asih. Betul. Harus ada belas kasihnya. Terus, mantak atau keteguhan hati, itu memperkuat keduanya. Nah, kalau 3 ini menyatu, katanya bisa bikin batin hening tanpa semedi, tenang tanpa perlu ritual meditasi formal. Formula kedamaian batin yang praktis ya, nggak harus ritual yang rumit. Iya. Lalu yang kedua, ini kunci banget. Filosofi Satjugo. Artinya satu. Satjugo, satu jua, kesatuan. Ini keyakinan mendasar kalau segala sesuatu di alam semesta ini, hidup, mati, pintar nggak pintar, semuanya hakikatnya adalah satu kesatuan utuh.
Nah, ini jadi landasan kuat buat welas asih tadi. Kalau semua satu, ya gimana mau menyakiti yang lain kan? Itu sama aja menyakiti diri sendiri. Pantesan welas asih jadi penting banget ya. Dan katanya nama Jugo itu dari sini ya, bukan nama lahir. Iya, kemungkinan besar begitu. Konsep kesatuan ini juga yang bikin beliau bedain mana kesaktian fisik yang semu, mana kekuatan spiritual sejati. Oke. Nah, setelah berkelana kemana-mana, akhirnya beliau pilih Gunung Kawi sebagai tempat peristirahatan terakhir pesariannya. Betul, dan lokasinya ini unik. Ada jalur masuk yang disebut Naga Menjalar. Naga Menjalar? Itu kayak jalan setapak berkelok gitu ya? Iya, mirip naga merayap katanya. Terus harus melewati 7 gerbang atau seketang. 7 gerbang. Wah, simbolis banget ya. Dan yang bikin Gunung Kawi ini spesial, bukan cuma lokasinya, tapi gimana tempat ini jadi cerminan ajaran Sat Jugo tadi. Maksudnya gimana tuh? Yaitu, ritual Jawa kayak selamatan, wayangan, itu bisa jalan harmonis berdampingan sama ritual Tionghoa. Ada sembahyang pakai hio di Patkwateng itu, pendopo segi 8, bahkan ada praktek ramalan Papue. Semua bisa nyampur damai di sana. Wah, luar biasa ya, bisa begitu. Ada penjelasan kenapa tempat ini ramai banget dikunjungi? Ada fenomena yang disebut pandilala. Semacam daya tarik spiritual yang nggak kelihatan, yang kayak narik orang buat datang. Orang Jawa manggil beliau Mbah Jugo. Kalau komunitas Tionghoa nyebutnya Tai Losu, guru tua. Jadi diterima luas ya, lintas budaya. Terus soal warisan nih, ini juga menarik. Beliau kan nggak punya keturunan biologis ya? Nggak ada. Tapi beliau membangun keluarga spiritual. Keluarga spiritual? Siapa aja tuh? Ada Raden Mas Iman Sujono. Ini bangsawan yang jadi anak angkat sekaligus arsitek pesarian itu. Ada juga Kijan, nama barunya Tan Giok Choa, orang dari Tiongkok yang datang berguru. Jadi penerusnya bukan berdasarkan darah ya? Betul. Suksesi juru kunci pesarian pun berdasarkan penunjukan spiritual. Kayak waktu Mbah Kasio menggantikan Mbah Jul, bukan karena hubungan keluarga. Oke, jadi jelas ya, warisannya lebih ke spiritual, bukan biologis. Tepat. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Eyang Jugo ini, menurut saya, menawarkan spiritualitas yang sangat membumi dan bisa diterapkan. Iya, nggak ngawang-ngawang gitu ya? Betul. Ajarannya soal walas asih, pengendalian diri atau pangastuti, kesatuan sajugo, terus amal dana brata, ini semua bisa kita praktikan di luar konteks ritual formal sekalipun. Dan Gunung Kawi sendiri jadi kayak cermin hidup dari ajaran Sajugo itu ya? Tempat bertemunya beragam budaya dalam harmoni. Bisa dibilang begitu, cerminan nyata dari kesatuan dalam keberagaman. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Bagaimana semangat Sajugo, kesatuan dalam keberagaman yang diajarkan Eyang Jugo ini, kok rasanya masih hidup banget ya di Gunung Kawi sampai sekarang? Di mana ritual Jawa dan Tionghoa bisa jalan berdampingan dengan damai gitu. Iya, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari harmoni budaya di sana untuk kehidupan kita yang makin beragam sekarang ini? Coba direnungkan. Pertanyaan yang bagus untuk dipikirkan. Membawa berkah kan setiap langkah. Di Gunung Kawi ku temukan Jawa, kebahagiaan